Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Sipoma dari Prodi Manajemen NIM 202101010003 kelas CR002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok saya yang berjudul Fenomena Bahasa Pergaulan di Media Sosial. Dan anggota kelompok saya di sini ada saya sendiri, Dela Putri Sipoma, yang kedua Muhammad Agis Anggoro, yang ketiga Muhammad Fasle Maula Kasma Wibisono, yang keempat Sylvia Nursoleha Putri Amir, yang kelima Tiara Putri Katsianingrum. Pertama, di sini ada kata pengantar yang berisi puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kehendaknya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Penulisan sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan saya berharap pembaca dapat mempraktekkan makalah ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku penulis meyakini bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan dari para pembaca untuk menyempurnakan makalah ini. Selanjutnya ada daftar isi yang berisi kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, tujuan, manfaat teoritis, manfaat praktis. Bab 2, pembahasan masalah, bentuk penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, fungsi sosial, penggunaan bahasa slang dan prokem dalam media sosial, faktor penyebab penggunaan bahasa slang atau prokem di media sosial. Bab 3, penutup, ada kesimpulan dan saran, terakhir daftar pustaka. Pertama, ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa memegang peranan yang sangat penting. Bahasa merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Melalui bahasa, manusia memiliki alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi dalam arti menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Dalam penggunaannya, bahasa menjadi sangat beragam. Keragaman bahasa sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan komunikasi. Bahasa dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan berkembangnya peradaban manusia, termasuk di Indonesia. Penutur bahasa memiliki cara berkomunikasi yang berbeda, bahkan pilihan metode komunikasi menjadi tidak hanya semakin bervariasi tetapi juga semakin canggih. Pada era globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat terutama di kalangan remaja. Di zaman sekarang, serasa segalanya sudah berbeda, apalagi jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Salah satu fenomena komunikasi yang berkembang pesat saat ini adalah penggunaan bahasa yang didukung oleh perangkat teknologi yang canggih, terutama bahasa yang digunakan di jejaring sosial seperti internet, Facebook, Twitter, Instagram, chat, email, SMS, dan sebagainya. Dengan jejaring sosial, manusia dapat berkomunikasi tanpa bertatap muka.
Hal ini menyebabkan terjadinya bahasa lisan yang bisa digunakan dalam komunikasi langsung berubah menjadi bahasa tulis. Dengan bahasa tulis, penggunaan sering mengabaikan aturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti memperpendek dan menyisipkan kata-kata bahasa Inggris ke dalam kalimat yang mereka gunakan. Pada awal, jejaring sosial digunakan untuk menyampaikan informasi antar teman dan menjadi ajang promosi, bukan sebagai media mencari eksistensi. Parahnya lagi, banyak remaja membuat bahasa gaul di media sosial terlepas dari efek yang ditimbulkan. Itu karena mereka ingin menjadi pionir. Mereka akan sangat bangga jika perkataan mereka diterima oleh teman atau meniru mereka menjadi sebuah status. Dinilai dari fungsinya, yaitu fungsi sosialnya, fungsi bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa kelompok, tergantung pada lingkup penerapannya. Karena bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia, kedatangan bahasa yang digunakan di jejaring sosial ini jelas merusak bahasa nasional. Padahal bahasa yang biasa muncul di jejaring sosial ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Asal-usul bahasa ini disebut slang atau prokem, yakni variasi sosial yang berkhusus dan rahasia. Awalnya kata-kata pada bahasa itu untuk merahasiakan isi dialog pada komunikasi tertentu. Dulu bahasa gaul atau prokem digunakan untuk beberapa komunikasi, seperti preman, namun seiring berjalannya waktu masyarakat awam juga mempelajari arti dari bahasa rahasia yang mereka gunakan. Seiring berjalannya waktu, bahasa prokem justru digunakan di luar komunikasi, yang kemudian menjadi bahasa sehari-hari dan sering digunakan dalam pesan singkat atau SMS, juga jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, bahkan blog. Permasalahan itulah yang menjadi tantangan bagi kami untuk meneliti penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Lalu ada rumus masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana bentuk penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial? Kedua, apa fungsi sosial penerapan bahasa slang atau prokem dalam media sosial? Ketiga, apa faktor pemicu penggunaan bahasa slang atau prokem di media sosial? Tujuan, berdasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari karya ilmiah ini adalah pertama, untuk mempelajari bagaimana bahasa Indonesia digunakan di media sosial. Kedua, untuk melihat fungsi sosial penggunaan bahasa gaul atau prokem dalam media sosial. Ketiga, untuk mengungkap faktor penyebab kesalahan pengguna bahasa gaul atau prokem di media sosial. Dan ada manfaat yang diharapkan dilakukannya karya ilmiah ini dapat dikemungkinkan sebagai berikut. Pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini akan menambah wawasan teori terkait penggunaan bahasa di media sosial. Kedua, manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil karya ilmiah ini dapat memberikan informasi kepada mahasiswa tentang adanya faktor sosiolinguistik yang berlaku pada penggunaan bahasa di media sosial. Yang kedua, penggunaan media sosial. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bahasa Indonesia pada media sosial yang digunakan oleh pergaulan. 3. Karya ilmiah lain. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan bahan bagi penelitian lain untuk melakukan karya ilmiah selanjutnya. Bab kedua, pembahasan masalah. Pertama, bentuk penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Internet di Indonesia berkembang pesat dengan diiringi dengan berbagai infrastruktur.
yang memadai seperti telepon seluler, laptop, dan biaya internet yang terjangkau. Seiring berkembangnya teknologi internet dan ponsel, begitu pula media sosial. Kini mengakses jejaring sosial dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan ponsel. Dengan kecanggihan internet, komunikasi tidak hanya melalui lisan maupun juga seperti SMS, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Namun dengan berjalannya waktu, bahasa pun semakin pesat berkembang. Karena pada dasarnya penggunaan media sosial tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku, melainkan bahasa gaul atau prokem. Biasa bahasa prokem tercipta di kalangan para anggota komunitas yang merahasiakan dialog dengan mengubah kosakata bahasa Indonesia. Misalnya kosakata bahasa Indonesia yang ada di KBBI, yaitu jual beli, jual dan beli, menjadi jokul dan bokul. Itulah sedikit contoh bahasa gaul atau prokem yang menjadi digunakan dengan media sosial. Selain itu, masih banyak penggunaan bahasa lainnya dalam media sosial seperti kosakata singkatan dan bahasa asing atau Inggris. Ini membuktikan bahwa bentuk bahasa yang digunakan oleh pengguna media sosial ialah jauh dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada fungsi sosial penggunaan bahasa slang dan prokem dalam media sosial. Perbedaan linguistik yang muncul ketika menggunakan bahasa di jejaringan sosial, Facebook dan Twitter, memunculkan fungsi sosial yang berbeda. Rata-rata penggunaan jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter menggunakan bahasa mereka dalam status mereka sebagai ekspresi perasaan mereka. Berikut fungsi sosial yang ditemukan dalam penelitian. Fungsi personal. Fungsi personal adalah penggunaan bahasa untuk mengungkapkan perasaan atau yang dirasakan oleh si penutur. Instagram, lambe turah. Lupa upload kemarin, handphone jadul ketemu babang tampan. Ulu-ulu makin kece aja bang. Teks di atas bersifat personal karena penutur mengungkapkan perasaan kekaguman atau pujian terhadap orang yang dimaksud dalam teks. Fungsi mengajak. Fungsi mengajak adalah fungsi bahasa untuk mengajak dalam kegiatan tertentu, mengungkapkan untuk melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Twitter, Fahmi Baiki. Sabtu gini nggak ada kegiatan, mending nongs yuk. Teks di atas bersifat mengajak, karena penutur mengajak pengguna Twitter lainnya untuk pergi nongkrong bersama. Fungsi meminta maaf. Fungsi meminta maaf adalah fungsi untuk meminta maaf atas kesalahan penutur yang telah ia perbuat. SMS Aldo. Maaf banget bro, gue nggak niat untuk malu-maluin lo. Teks di atas mengungkapkan kesalahan penutur yang diperbuat dan meminta maaf terhadap korban. Faktor penyebab penggunaan bahasa slang atau prokem di media sosial. Pertama, faktor lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di pedesaan. Demikian juga perkembangan bahasa di daerah pesisir, di pegunungan dan daerah terpencil, dan di kelompok sosial lainnya. Kedua, faktor gengsi. Banyak remaja berusaha menggunakan bahasa gaul agar tidak ketinggalan zaman, menuntut mereka untuk mengikuti waktu. Salah satunya adalah penggunaan bahasa slang atau prokem, yaitu bahasa tulis berupa campuran bahasa gaul, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, singkatan, kode, angka, dan simbol. Alasan menggunakan bahasa ini adalah karena tidak ingin disebut anak desa atau kampungan.
Faktor idola. Kegemaran seseorang terhadap idolanya sedikit mempengaruhi pemakaian bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan oleh para remaja dikarenakan oleh apa yang mereka tonton atau dengar pada Instastory, Instagram Story. Idola mereka, contohnya, dengan menggunakan bahasa yang asing, membuat mereka mengikuti bahasa yang digunakan oleh idola mereka. Dengan begitu, para remaja yang mengidolakan mencoba untuk mempraktekannya dalam bahasa sehari-hari, yang mereka bertanggapan bahwa apa yang dituturkan oleh idola mereka ialah bahasa yang keren dan kekinian. Bab ketiga, penutup. Ada kesimpulan. Dari penelitian ini, bentuk penggunaan bahasa di jaring sosial Facebook dan Twitter dapat berupa kata-kata, baik kata sederhana maupun kompleks, kalimat klausa, kalimat, dan wacana. Apalagi berbagai macam bahasa yang digunakan untuk menulis status di Facebook dan Twitter juga sangat unik dan menarik, seperti kepo, cius, DLL. Selain kosakata tersebut, penggunaan fun emoticon juga sering hadir dalam penggunaan variasi bahasa. Kosakata tersebut sebenarnya merupakan variasi bahasa gaul atau prokem yang muncul pada tahun 1970-an dan kemudian menjadi bahasa sehari-hari dan banyak dijumpai di media sosial. Dalam media sosial seperti Facebook dan Twitter juga memiliki fungsi sosial yaitu fungsi personal, fungsi menajak, atau fungsi meminta maaf. Saran, dengan menggunakan bahasa gaul atau prokem dapat membuat ancaman bagi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada dasarnya, bahasa yang digunakan tidak selalu bermakna baik, melainkan kosakata yang diubah demi keseharian suatu kelompok dan dapat bermakna yang kotor. Karena bahasa gaul atau prokem bertujuan untuk tidak dapat dimengerti apa yang sesama anggotanya lontarkan dalam publik atau umum. Maka dari itu, bisa saja membuat ambigu bagi pendengar yang tidak mengerti. Namun dari itu semua merupakan kreativitas anak remaja untuk berkomunikasi di media sosial yang berbentuk tekankan adalah berbahasa gaul atau prokem di tempat yang semestinya, seperti kerabat, teman dekat, dan kondisi yang tidak formal. Dan tetapi junjung tinggi bahasa kesatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, sekian terima kasih dari saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.